Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah, inovasi kurikulum dan asesmen pembelajaran anak usia dini. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul telah berbagai kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sigit Purnama, SPD, MPD. Saya mahasiswa S2 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, langsung saja ya. Latar belakang, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, keberadaan pendidikan usia dini diakui secara sah. Hal itu terkandung dalam bagian 7, pasal 28 ayat 1 sampai dengan 6, di mana pendidikan anak usia dini diarahkan pada pendidikan prasekolah, yaitu anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa yang dimaksud pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Oleh karena itu, upaya memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat tentang komponen-komponen pendidikan anak usia dini perlu dilakukan. Komponen PAUD antara lain meliputi prinsip-prinsip dasar PAUD, kurikulum, proses pembelajaran, dan evaluasi. Kajian terhadap komponen-komponen PAUD perlu dilakukan untuk lebih memahami hakikat PAUD itu sendiri. Sehingga, bagi pendidik anak usia dini, proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan kaidah-kaidah pendidikan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas, maka pembahasan terhadap kurikulum PAUD perlu dilakukan baik melalui kajian perpustakaan maupun pengalaman penulis dalam mengelola program PAUD. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian kurikulum? Yang kedua, apa saja macam-macam kurikulum? Yang ketiga, apakah fungsi kurikulum? Yang keempat, apa saja ruang lingkup kurikulum? Yang kelima, apa saja aspek perkembangan kurikulum anak usia dini? Baik, kita akan bahas di sini ya. Tujuannya untuk mengetahui pengertian kurikulum, yang kedua untuk mengetahui macam-macam kurikulum, yang ketiga untuk mengetahui fungsi kurikulum, yang keempat untuk mengetahui ruang lingkup kurikulum, yang kelima untuk mengetahui aspek perkembangan kurikulum anak usia dini. Nah, pengertian kurikulum PAUD itu sendiri yaitu istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dengan dewasa ini. Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan titik berat, inti, dan pandangan dari pakar bersangkutan. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni curriculum, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dengan menempuh suatu kurikulum, siswa dapat memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti bahwa siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran, sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antar satu tempat ke tempat lainnya, dan akhirnya mencapai finish. Dengan kata lain, kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan ijazah tertentu. Kurikulum merupakan seperangkat panduan yang mengatur isi program pendidikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum ini dapat merujuk pada PKB TK 94 atau program kegiatan belajar TK, atau bisa juga merujuk pada kurikulum terbaru, yakni KBK 2004 yang disempurnakan menjadi KTSP 2006. Kurikulum sebagai arahan muatan pendidikan juga perlu disusun dengan baik.
Meski setiap sekolah taman kanak-kanak dapat menyusun kurikulum sendiri, bukan berarti bisa asal-asal tanpa sistematika dan tujuan yang jelas. Para ahli menyarankan agar ruang lingkup kurikulum TK hendaklah mengikuti aspek perkembangan, yaitu moralitas dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Jadi, kurikulum adalah seperangkat kegiatan belajar melalui bermain yang dapat memberikan pengalaman langsung bagi anak dalam rangka mengembangkan yang dimiliki oleh setiap anak. Seperti itu ya secara ringkasnya. Macam-macam kurikulum. Yang pertama ada Spartan Subject Curriculum. Yang kedua ada Correlative Curriculum. Yang ketiga ada Birth Curriculum. Yang pertama, Spartan Subject Curriculum, yaitu kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum mata pelajaran yang terpisah atau terpisah satu sama lainnya. Kurikulum mata pelajaran terpisah ini berarti kurikulumnya dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah yang kurang mempunyai keterkaitan dengan mata pelajaran lainnya. Konsekuensinya, anak didik harus semakin banyak mengambil mata pelajaran. Yang kedua, correlated curriculum. Kurikulum jenis ini memandang makna bahwa sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup semakin luas. Sebagai contoh, pada mata pelajaran fikih dapat dihubungkan dengan mata pelajaran Al-Quran dan hadis. Dan pada saat anak didik mempelajari sholat, dapat dihubungkan dengan pelajaran Al-Quran atau surat Al-Fatihah dan surat lainnya, dan hadis yang berhubungan dengan sholat dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang ketiga, Birkford Curriculum. Kurikulum Birkford kadang-kadang disebut kurikulum fusi. Taylor and Alexander menyebutkan dengan sebutan the Birkford of Subject Matter. Birkford menghapuskan batas-batas dan menyatukan mata pelajaran subject matter yang berhubungan erat. Seperti itu. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Dijelaskan oleh Hendiat Sutopo dan Sumanto tahun 1986 membagi fungsi kurikulum menjadi 7 bagian, yaitu fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Maksudnya bahwa kurikulum merupakan suatu alat atau usaha untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah yang dianggap cukup tepat dan penting untuk dicapai. Dengan kata lain, bila tujuan yang diinginkan tidak tercapai, maka orang cenderung untuk meninjau kembali alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi anak. Maksudnya, kurikulum sebagai organisasi belajar tersusun yang disiapkan untuk siswa sebagai salah satu konsumsi bagi pendidikan mereka. Dengan begitu diharapkan akan mendapat sejumlah pengalaman baru yang kelak kemudian hari dapat dikembangkan seirama dengan perkembangan anak. Fungsi kurikulum bagi guru. Ada 3 macam, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar bagi anak didik. Yang kedua, sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. Yang tiga, berbagai pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, fungsinya yaitu fungsi bagi kepala sekolah dan pembina sekolah. Dalam arti, pertama, sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yaitu memperbaiki situasi belajar. Kedua, sebagai pedoman dan melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar anak ke arah yang lebih baik. Ketiga, sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam memberikan bantuan kepada guru untuk memperbaiki situasi mengajar. Keempat, sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum lebih lanjut. Kelima, sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi pengajuan kemajuan belajar mengajar. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi orang tua murid. Maksudnya, orang tua dapat turut serta dalam memajukan putra-putrinya. Bantuan orang tua ini dapat melalui konsultasi langsung dengan sekolah atau guru, dana, dan sebagainya. Fungsi kurikulum sebagai sekolah. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi kurikulum segi sekolah pada tingkatannya. Di atasnya
Ada dua jenis yang berkaitan dengan fungsi ini, yaitu pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan dan penyiapan tenaga guru. Selanjutnya, yaitu fungsi kurikulum bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang bisa dilakukan dalam fungsi ini, yaitu pemakai lulusan ikut memberikan bantuan guna memperlancar pelaksanaan program pendidikan yang membutuhkan kerjasama dengan pihak orang tua dan atau masyarakat, dan ikut memberikan kritik dan saran yang membantu dalam rangka menyempurnakan program pendidikan di sekolah agar bisa lebih serasi dengan kebutuhan masyarakat dalam bekerja. Seperti itu ya. Nah, ruang lingkup kurikulum sendiri ada silabus, ada juga perencanaan semester. Aspek-aspek perkembangan anak usia dini, yaitu yang pertama aspek intelektual, kecerdasan atau kognitif, yang kedua aspek sosial, yang ketiga aspek emosional, yang keempat aspek bahasa, dan yang kelima aspek keagamaan. Nah, kesimpulannya di sini yaitu kurikulum adalah seperangkat kegiatan bermain yang dapat memberikan pengalaman langsung bagi anak dalam rangka mengembangkan dan memiliki olah setiap anak. Macam-macam kurikulum tersebut adalah ada tadi yang sudah saya jelaskan, ada ruang lingkup juga, terus fungsi, aspek-aspek perkembangan usia dini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan, kesalahan, baik dari pengetikan, kata-kata, pengucapan. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.